Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin lewat, orang-orang seketika tanpa diarahkan melebarkan jalannya buat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hisham bin Abdul Malik yang duduk dari ke atas nanya, siapa yang tahu siapa itu orang? Kok saya datang perebutan susah gitu. Kadang-kadang ada orang yang dempet-dempetan tetap, karena di situ tidak dibedakan mau siapa kamu, selagi kamu adalah hamba Allah semua sama. Katanya, ini jangankan saya, kata siapa? Farzak ini, Batha, semuanya ini kenal sama dia. Gunung kenal sama dia, batu kenal sama dia, Ka'bah kenal sama dia, wal baitu ya'rifu, yang halal yang haram semuanya kenal sama dia. Beliau ini cucunya Nabi, khairi ibni khairi ibadillahi kullihim. Beliau ini adalah Aliun Zainal Abidin, katanya. Kalau dia tidak pernah mengatakan la sama sekali. Saya minta tolong, oh enggak bisa, enggak pernah. Dia enggak pernah ngomong tidak sama sekali, kecuali sekali ketika tasyahud. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sekali itu doang. Rasulullah SAW ketika itu demam. Rasulullah demam ya. Rasulullah demam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mati gara-gara demam itu insya Allah matinya syahid, karena sakit mati demam. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki katanya pernah berdoa, Allahumma wal humma wal araq wa mautat sayyidil arab. Ketika beliau sakit, ketika merasakan rasa demam, beliau katakan, ya Allah, ini demamnya seperti ini dan mengeluarkan keringat ini adalah cara matinya Rasulullah, cara perpindahan Rasulullah SAW dari alam satu ke alam yang lainnya. Ini adalah cara intiqalnya Rasulullah SAW. Beliau katakan, Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan demam. Min fayhi jahannam, kata Rasulullah, innal humma min fayhi jahannam fabriduha bil ma'. Demam itu datangnya dari mana? Panas dari neraka, maka dinginkan dengan air, karena api itu mati sama air. Makanya kalau ada yang demam, banyakin minum air, banyakin minum Yang ngajarin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka tu'aku wa'kan syadidan. Kata, ya Rasulullah, sepertinya aku melihat engkau demam sudah tingkat tinggi ya Rasulullah. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Rasulullah, betul, saya merasakan demam ini seperti yang dirasakan oleh dua orang dari kalian, double sekaligus. Nah itu yang saya rasakan sekarang. Jadi masjid Rasulullah itu begini. Masjid Rasulullah begini. Kita contohkan saja masjid Rasulullah. Ini masjid Rasulullah SAW. Di sini dulu ahli sufa di sini, ya, yang diceritakan Ustaz Talha tadi di sini. Nah di sini kiblat. Di sini kiblat. Ini arah kemana? Baitul Maqdis. Arah Baitul Maqdis. Sementara ini arah ke Ka'bah. Ini rumah Rasulullah. Ini rumah Rasulullah SAW. Ini rumah Siti Aisyah. Ini rumah Siti Aisyah. Ini rumah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasulullah SAW. Kemudian di sini rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini rumah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah SAW, Zainab binti Khuzaimah. Yang saya ceritakan kemarin bahwa ibunya namanya siapa? Hindun bintu Auf, menikah dengan seorang wanita namanya menikah dengan seorang laki-laki bernama siapa? Khuzaimah, punya anak Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Menikah dengan Nabi kurang lebih 3 bulan 4 bulan meninggal. Akhirnya tempat ini ditinggali oleh istri Rasulullah SAW yang lain bernama Ummu Salamah. Di sini Khawq Ali, ini gangnya Sayyidina Ali. Biasanya Sayyidina Bilal lewat dari sini, keliling rumah Rasulullah dari sini nih. Ini rumah Sayyidina Ali, ini rumah. Bahkan ada riwayat katanya kalau Rasulullah SAW buka jendela dari rumahnya udah kelihatan kamar Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Udah kelihatan kamar Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Di sini rumah Sayyidatuna Hafsah. Sini rumah Sayyidatuna Hafsah. Di sini rumah Usamah bin Zaid. Di sini rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Di sini rumah orang kaya raya nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Bab Abi Bakar di sini namanya. Kemudian di sini rumah istri-istri Rasulullah SAW yang lain, Zainab binti Jahash, istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW yang lain, Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, kemudian Ramlah,
kemudian Maimunah. Nah, di sini rumah Sayyidina Utsman. Rumah besar ini di rumah ini rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Rumah Sayyidina Utsman bin Affan di sini pohon-pohon kurma. Jadi tamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di sini rumah Abi Ayyub Al-Ansari, tempat Rasulullah SAW tinggal pertama kali. Jadi memang ini tanah yang disebutkan tadi seperti ini. Nah, kemudian perpindahan kiblat menjadikan Ashabus Suffah jadi di sini, kemudian di sini berubah menjadi kiblat. Jadi kiblat di sini, kemudian di sini mimbarnya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW katakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ini namanya raudhah min riyadil jannah. Ini yang disebut raudhah yang diperebutkan orang. Ini raudhah. Kemudian rumah-rumah ini diperluas di zaman Sayyidina Utsman. Sebagian rumah-rumah istri Nabi dan sahabat dihancurkan, diperbesarkan jadi masuk masjid. Orang kaya punya uang banyak, semuanya bisa dibeli oleh Sayyidina Utsman. Dibeli oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada hartanya dari kebun kurma yang beliau punya, kemudian dari sumur yang beliau punya, masih ada sampai sekarang hartanya. Kemudian diperlebar oleh Sayyidina Utsman sehingga kalau kita masuk dari Babus Salam, di sini kita berjalan, sebelah kiri kita makom Nabi. Jadi suruh ayo jalan, haji katanya, jalan, enggak boleh lama-lama. Nah, di sini. Jadi ini tempat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Abi Rabah ini dikatakan oleh gurunya Ibn Abbas. Siapa tadi saya mau ceritakan? Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini satu kisah yang luar biasa hebat yang dilalui oleh Atha bin Abi Rabah. Hisham datang ke kota Makkah. Biasanya presiden bukan satu kota, bukan satu negara, tapi bayangkan ketika itu dia menguasai Romawi Persia. Bukan Romawi saja, Romawi dia punya, Persia dia punya. Kemudian daerah-daerah yang tadinya dibangga-banggakan Makkah Madinah, ya artinya ini kekuasaan saya semuanya. Hisham bin Abdul Malik ini yang ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, semua orang perebutan Hajar Aswad sehingga seperti susah untuk diarahkan orang-orang ini. Akhirnya perebutan. Lalu datang Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin lewat, orang-orang seketika tanpa diarahkan melebarkan jalannya buat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hisham bin Abdul Malik yang duduk dari ke atas nanya, siapa yang tahu siapa itu orang? Kok saya datang perebutan susah gitu. Kadang-kadang ada orang yang dempet-dempetan tetap, karena di situ tidak dibedakan mau siapa kamu. Selagi kamu adalah hamba Allah, semua sama. Karena mereka takut pada Allah. Untuk apa? Untuk memilih-milih, ini harus beda-bedakan, enggak. Kecuali memang Allah letakkan dalam hati orang itu al-qabul dari diri sendiri mereka. Fayudha'u lahul qabul fil ardh. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menceritakan orang yang dicintai oleh Allah itu diberikan penerimaan dalam hati manusia. Dia nyium, habis itu dia pergi lagi, kemudian tawaf. Asyik sekali, kata Hisham bin Abdul Malik, siapa ini orang? Tiba-tiba salah seorang di antara mereka namanya Abu Farazdak. Dia katakan apa? Hadzal ladzi ta'rifu al-badha'u wat'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza at-taqiyyu an-naqiyyu at-tahiru al-'alam. In 'udda ahlu at-tuqa kanu a'immatuhum. أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. Katanya ini jangankan saya, kata siapa? Farazdak ini, Badha semuanya ini kenal sama dia. Gunung kenal sama dia, batu kenal sama dia, Ka'bah kenal sama dia, wal baitu ya'rifu, yang halal yang haram semuanya kenal sama dia. Beliau ini cucunya Nabi, ibni khairi ibadillahi kullihim. Beliau ini adalah Aliun Zainal Abidin, katanya.
Kalau dia tidak pernah mengatakan la sama sekali, saya minta tolong, oh nggak bisa, nggak pernah. Dia nggak pernah ngomong tidak sama sekali kecuali sekali ketika tasyahud. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali itu doang. Min ma'syarin hubbuhum, kata Firzdak, cinta kepada mereka ini adalah agama, bukan anjuran, tapi hakikat agama, cinta kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Al-mawaddata fil qurba, kata Rasulullah, nggak perlu kamu mau baik-baik sama saya, sayangin aja anak cucu saya, sayangi saja keluarga saya. Al-qurba, orang-orang yang dekat dengan saya. Al-Quran Al-Quran yang menceritakan, min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun. Benci kepada mereka ini kekafiran. Karena apa? Tidak mengikuti perintah Allah, apalagi menyepelekan perintah Allah. Sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama aja. Artinya apa? Menyepelekan. Kalau dia nggak mau cinta, ya itu urusan hati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Qad atayna ahla Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda 'anhu. Jawaban Allah apa? Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ada orang yang mau, silahkan, ayo. Yang namanya cinta nggak bisa dipaksa. Orang yang mau, ya oke, nggak mau, ya sudah. Tapi Allah bilang wa kafa bi jahannam sa'ira. Nanti lihat tempatnya saja, di mana tempat kembalinya. Akhirnya beliau katakan, ma'syar hubbuhum dinun wa bu'tuhum kufru wa gurbuhum manja wa mu'tasimu. Dekat kepada mereka adalah keselamatan yang hakiki, ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik ketemu ini beliau nih, Atha, sini kau Atha, duduk. Ulama nih, beliau diundang, ayo nasihati saya. Ini kan presiden yang baik ini, minta dinasihatin terus. Nasihati saya. Apa yang kau tahu, kasih tahu kepada saya. Apa kau perlu sesuatu? Katanya, iya, saya perlu. Orang-orang Mekah ini perlu ini, perlu ini. Ya, oke. Orang-orang terus apa lagi? Apa kau perlu sesuatu lagi? Orang-orang daerah Taif sekitaran Mekah ini perlu ini. Oh, sudah saya. Terus apa lagi? Orang-orang daerah Madinah juga perlu ini. Sebutkan semua, perihal orang-orang yang ada di sekitar beliau. Terus keperluan kamu apa? Saya mau tanya keperluan kamu. Apa katanya? Saya tidak perlu kepada makhluk. Keperluan saya tidak pernah perlu kepada makhluk. Nasihati saya, wahai Atha. Kata Atha, wahai Amirul Mukminin, kau itu sekarang kelihatannya aja rame. Nanti kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah disiksa sendirian. Di akhirat sendirian. Nggak ada yang mau lihat kita sama sekali. Semua orang kabur. Orang-orang yang kita banggakan sekarang, keluarga, anak, istri, ibu, bapak, semuanya, teman-teman, sahabat, murid, guru, semuanya akan meninggalkan kita sendirian, nggak ada siapa-siapa. Makanya urus diri kamu saja sudah. Urus diri kamu, selamatkan diri kamu, itu saja hajat saya. Kemudian beliau pergi. Kemudian Hisham bin Abdul Malik menangis. Itu nasihat dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah. Padahal orangnya apa? Orangnya maaf pincang, tangannya juga nggak bisa aktif, salah satu di antara tangannya, matanya nggak bisa ngelihat, tapi hatinya kuat di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini insyaallah cukup untuk malam ini. Insyaallah kita ulang lagi hadis ini karena pembahasannya belum. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW ketika itu demam. Rasulullah demam ya. Rasulullah demam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mati gara-gara demam itu insyaallah matinya syahid karena sakit mati demam. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki katanya pernah berdoa, Allahumma wal humma wal araq wa mautat sayyidil arab.
ketika beliau sakit, ketika merasakan rasa demam, beliau katakan, ya Allah, ini ini demamnya seperti ini dan mengeluarkan keringat ini adalah cara matinya Rasulullah, cara perpindahan Rasulullah SAW dari alam satu ke alam yang lainnya. Ini adalah cara intiqalnya Rasulullah SAW. Beliau katakan, Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan demam. Min fayhi jahannam, kata Rasulullah, innal humma min fayhi jahannam fabriduha bil ma'. Demam itu datangnya dari mana? Panas dari neraka. Maka dinginkan dengan air, karena api itu mati sama air. Makanya kalau ada yang demam, banyakin minum air. Banyakin minum Yang ngajarin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka tu'aku wa'kan syadidan. Kata, ya Rasulullah, sepertinya aku melihat engkau demam sudah tingkat tinggi ya Rasulullah. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Rasulullah, betul, saya merasakan demam ini seperti yang dirasakan oleh dua orang dari kalian, double sekaligus. Nah, itu yang saya rasakan sekarang. Manusia tidak ada yang selamanya berbahagia. Manusia ini, sering saya bilang, manusia ini musibah. Kita diciptakan ini udah musibah. Artinya siap-siap buat sedih, siap-siap buat susah, siap-siap buat nangis, siap-siap buat merengek. Hari ini ketawa, besok kita nangis. Besok kita nangis, besok lagi kita ketawa. Ini manusia. Jadi tidak ada kosong daripada musibah. Jadi kita ini harusnya udah tahu bahwa kita bakalan dapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang muslim seperti kita paham. Berarti apa? Ada orang yang dia itu mendapatkan musibah, kemudian dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Saya dapat musibah, nasallallahu al-afiyah. Misalnya salah seorang di antara kita dapat musibah, kemudian kita katakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwah. Segala puji bagi Allah, ya Allah. Orang Islam itu enak kan? Ketabrak aja bilang alhamdulillah, kaki doang yang kena. Jatuh alhamdulillah, cuman keserempet doang. Jatuh ke mobilnya jatuh ke jurang, alhamdulillah belum tabrakan. Jadi artinya apa? Semuanya bahagia. Orang Islam begitu. Nah, kalau dia ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan dapat pahala. Diampuni dosanya dan dapat pahala. Bahkan kata ulama, kalaupun dia tidak sadar, dia sumpah saja, itu bisa menghapus dosanya, tapi tidak ada dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim mendapatkan rasa capek, rasa sumpah, rasa sakit, rasa boring, rasa sedih, gangguan dari seseorang, gangguan dari tetangga, gangguan dari sahabat, gangguan dari teman, gangguan dari orang daerahnya, gangguan dari siapapun yang ada yang ada dalam kehidupannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau ada duri yang mengenai kakinya, kemudian setelah itu Rasulullah tidak katakan ihtisaban, tidak, kena duri itu adalah penghapus dari dosanya. Kalau dia ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, dihapus dosanya dan ditambahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Saya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika itu demam. Rasulullah demam. Rasulullah demam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mati gara-gara demam itu insyaallah matinya syahid, karena sakit mati demam. Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki katanya pernah berdoa, Allahumma wal humma wal araq wa mautat sayyidil arab. Ketika beliau sakit, ketika merasakan rasa demam, beliau katakan, ya Allah, ini demamnya seperti ini dan mengeluarkan keringat ini adalah cara matinya Rasulullah, cara perpindahan Rasulullah SAW dari alam satu ke alam yang lainnya. Ini adalah cara intiqalnya Rasulullah SAW. Beliau katakan, Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan demam. Min fayhi jahannam, kata Rasulullah, innal humma min fayhi jahannam fabriduha bil ma'. Demam itu datangnya dari mana? Panas dari neraka. Maka dinginkan dengan air, karena api itu mati sama
Air. Makanya kalau ada yang demam, banyakin minum air. Banyakin minum yang ngajarin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada orang baru berbangga mengatakan bahwa ini obat segala macam, Rasulullah sudah ngajarin, ada di dalam Bukhari. Rasulullah SAW katakan apa? Min fayhi jahannam fabriduha bil ma'. Rasulullah ketika itu sakit demam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan." Kata, "Ya Rasulullah, sepertinya aku melihat engkau demam sudah tingkat tinggi ya Rasulullah." Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Rasulullah, betul, saya merasakan demam ini seperti yang dirasakan oleh dua orang dari kalian, double sekaligus. Nah itu yang saya rasakan sekarang. Rasulullah, boleh enggak sakit demam? Boleh, karena itu khafiful marad. Seperti akidah yang kita yakini bahwa wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh bagi seorang nabi itu sakit, tapi sakitnya enggak boleh berlebihan. Demam boleh enggak? Boleh. Sakit, Bib. Kenapa sakit? Sakitnya ada belatung-belatung keluar dari tangannya sampai dijauhi oleh istrinya. Itu siapa? Itu Nabi, Bib. Kami belajar dulu gitu. Itu bohong, itu Israiliyat. Enggak ada. Nabi yang sakitnya sampai dijauhi oleh kaumnya, enggak ada. Itu bisa menjadikan kita keluar dari akidah yang benar. Nas'alullahal afiyah. Jangan sampai percaya gitu. Nabi ada yang buta, enggak ada nabi yang buta. Nabi yang buta enggak ada. Ya, nabi yang buta enggak ada. Nabi yang sampai sakit keluar belatung atau misalnya sampai dijauhi oleh kaum-kaumnya, itu enggak ada. Itu Israiliyat. Itu bikin-bikinan orang. Mereka tahu umat Islam enggak bakalan bisa kalau diajak secara paksa, akhirnya dibikin seperti kurikulum lah, pelajaran lah, dan yang semisalnya, supaya dari semenjak kecil didoktrin anak ini dengan cerita-cerita yang tidak benar. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, sekarang kita sudah tahu enggak boleh. Ya, meriwayatkan cerita-cerita seperti itu enggak boleh, enggak ada. Apa sih kita hasil dari cerita itu? Pengen biar supaya orang kesian sama agama Islam. Kita cerita semuanya tentang kesedihan-kesedihan. Enggak begitu. Cerita tentang Nabi dari semenjak kecil yatim piatu. Bukan gara-gara kita pengen orang lain kesian sama Nabi. Kita yang harus dikesianin sama Nabi. Nabi enggak perlu dikesianin. Nabi Muhammad memiliki segalanya kok. Ngapain kesian sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW afdalul makhluk alal itlaq. Nabi Muhammad makhluk terbaik secara mutlak. Enggak perlu kita kesian sama Rasulullah SAW. Cuman ya, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh, linutsabbita bihi fuadak, supaya hati kita mantap. Adanya kisah-kisah para nabi itu di antara gharadnya, wallahu alam, sebagaimana dalam Al-Qur'an, linutsabbita bihi fuadak, supaya hati kita mantap. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya melihat engkau seperti demam yang begitu parah ya Rasul. Kata Rasulullah, iya, ini bukti bahwa sungguhnya para anbiya itu boleh sakit, tapi wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin, ya, seperti ka khafifil maradi. Qultu dhalik anna laka ajrain, qala ajal dhalika kadhalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah Mas'ud, berarti engkau mendapatkan pahala dua orang yang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul sekali kata Rasulullah. Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah, adza, gangguan, hatta syaukah, kata Rasulullah, walaupun duri yang mengenai, duri kecil begitu kena, kalau kata orang Palembang, kesubenan, masuk kayu sedikit itu ke dalam kaki atau ke dalam tangan, sakit, bahasanya naon, kasura, kasura eta ya. Itu yang paling sedikit tuh, kata Rasulullah SAW. Fama fauqaha, selebihnya dari itu dapat pahala, tergantung daripada apa yang kau kena, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan-kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dosa-dosanya, seperti ketika pohon itu menjatuhkan dedaunannya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran, ketabahan, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Tahu kok muka-muka kalian tuh muka-muka banyak musibah nih, kelihatan dari mukanya tuh sedih terus. Sama seperti saya, setiap manusia itu saya katakan musibah. Tapi sekarang sudah tahu, setiap dapat musibah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala ampunan, dapat dari Allah Subhanahu wa taala
apalagi kalau kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya mendapatkan ampunan, akan tapi kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkenal bahwa Malik bin Sinan yang mengambil darah Rasulullah SAW lalu diminum sama beliau. Rasulullah SAW terluka sampai masuk ke wajnat Rasulullah SAW, sampai ke gusi Rasulullah SAW, geraham Rasulullah SAW, sehingga masuk ke dekat ke pipi Rasulullah SAW juga. Kemudian ditarik, kemudian disedot oleh siapa? Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Rasulullah SAW yang wafat ketika peperangan Uhud. Sahabat Malik bin Sinan meninggal ketika peperangan Uhud demi menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Sahabat terkenal yang ketika di peperangan Uhud beliau membawa membawa matanya kedua-duanya karena matanya copot. Sebagian lagi mengatakannya kita potong saja supaya tidak bahaya buat jasad kamu, kita potong. Katanya tidak, saya mau datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah SAW. Hada ainaya ya Rasulullah, ini kedua mataku ya Rasulullah, atau salah satu di antara mataku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu terkejut melihat sahabatnya, matanya sampai keluar. Dia katakan, ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah. Apa dia katakan? Kata Qatadah, saya ini baru nikah, istri saya cakep banget ya Rasulullah. Saya ini masih suka melihat wajahnya yang begitu indah, katanya. Dan dia juga sayang sekali dengan saya, cinta sama saya ya Rasulullah. Nanti tak takut ya Rasulullah kalau saya pulang dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Dia akan jijik dengan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah ambil ludahnya, didoakan oleh Rasulullah SAW, maka langsung matanya kembali seperti sedia kala. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri adalah putra daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan nama Malik bin Sinan. Jadi beliau ini sahabat dan putra sahabat. Nama bapaknya Malik bin Sinan, sahabat terkenal ketika di peperangan Uhud. Yang terkenal bahwa Malik bin Sinan yang mengambil darah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu diminum sama beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka sampai masuk ke wajnat Rasulullah SAW, sampai ke gusi Rasulullah SAW, geraham Rasulullah SAW, sehingga masuk ke dekat ke pipi Rasulullah SAW juga. Kemudian ditarik, kemudian disedot oleh siapa? Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, atashrabud dam, kamu minum darah ini? Kata Rasulullah SAW, man massa damuhu dami lam tamassuhu an-nar. Kata Rasulullah, orang yang dia darahnya menyatu dengan darahku tidak akan pernah memasuki api neraka. Kata Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau sahabat Rasulullah SAW yang wafat ketika peperangan Uhud. Sahabat Malik bin Sinan meninggal ketika peperangan Uhud demi menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Meninggalkan seorang anak, Abu Sa'id Al-Khudri, rajulun faqihun muhaddithun qur'aniyun. Sahabat sigharus sahabat wahum kabir, sahabat yang kecil tapi maqamnya tinggi. Beliau adalah sahabat yang alim, yang faqih, dan beliau terkenal dengan kealimannya, keilmuannya dalam ilmu Al-Quran juga, sama seperti Sayyiduna Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau punya ibu, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri punya ibu sebelum menikah dengan Malik bin Sinan, menikah dengan seseorang yang bernama Nu'man. Nu'man itu punya anak namanya Qatadah ibnu Nu'man. Jadi saudara sama Abu Sa'id Al-Khudri, saudara satu ibu beda bapak. Siapa? Sahabat Nabi yang Qatadah, sahabat terkenal yang ketika di peperangan Uhud beliau membawa membawa matanya kedua-duanya karena matanya copot. Matanya copot, salah satu di antara kedua, ada yang mengatakan kedua-dua matanya, ada yang mengatakan salah satu di antara matanya copot.
Sebagian lagi mengatakan kita potong saja supaya tidak bahaya buat jasad kamu, kita potong. Katanya tidak, saya mau datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah SAW. Hada ainaya ya Rasulullah, ini kedua mataku ya Rasulullah, atau salah satu di antara mataku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu terkejut melihat sahabatnya, matanya sampai keluar. Dia katakan, ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah. Apa dia katakan? Kata Qatadah, saya ini baru nikah, istri saya cakep banget ya Rasulullah. Saya ini masih suka melihat wajahnya yang begitu indah, katanya. Dan dia juga sayang sekali dengan saya, cinta sama saya ya Rasulullah. Nanti takut ya Rasulullah kalau saya pulang dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Dia akan jijik dengan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah ambil ludahnya, didoakan oleh Rasulullah SAW, maka langsung matanya kembali seperti sedia kala. Langsung mulai nih orang-orang yang benci sahabat, dia tuh udah mau mati aja mikirin cewek, bilang ya, udah mau mati aja mikirin cewek. Orang nggak demen sama sahabat, mau ngelakuin apa aja pasti salah. Tapi kalau kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dzauq, ya, perasaan ketika berkomentar, ya, ilmu tapi dengan perasaan, karena ilmu terkadang ilmu tanpa perasaan hasilnya kosong, ya. Tapi ilmu dan perasaan, bagaimana cara menyambung antara kalimat ini dan kalimat itu. Sahabat Qatadah begitu cinta kepada Rasulullah SAW, begitu sayang kepada Rasul, dan beliau melihat posisi Rasul ketika itu sedang tegang melihat salah satu sahabatnya merasakan luka. Maka sahabat Qatadah dengan husnudzonnya kita ingin membahagiakan Rasul. Bahkan di saat itu saja beliau jadikan suasana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tegang seperti itu, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sedih kepada sahabatnya. Maka sahabat Qatadah, beliau katakan, saya ini baru menikah dengan perempuan yang masih muda, cakep ya Rasulullah. Uhibbuha wa tuhibbuni, saya cinta kepada dia dan dia cinta kepada saya. Saya takut ya Rasulullah nanti saya terlihat tidak baik di hadapannya. Jadi kalau kita kepada sahabat wajib husnudzon, seperti hadis tentang Abdurrahman bin Auf, yadkhulul jannata habwa. Abdurrahman bin Auf katanya masuk surga merangkak. Masuk surga, mulai langsung yang benci-benci sama sahabat ini. Ada orang benci sama sahabat, ya, tapi seakan mengatakan bahwa sebagian sahabat benar, sebagian sahabat tidak benar, ya. Dia katakan yang berhasil dari sahabat cuma beberapa orang, dan antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Salman Al-Farisi, beberapa sahabat saja. Artinya apa? Berarti Rasulullah enggak becus bagi mereka, ya, di dalam mendidik murid-murid Rasulullah yang sukses. Berapa yang beriman ketika zaman Rasulullah? Puluhan ribu, ratusan ribu. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, mereka semua berubah. Berarti tarbiyah Rasulullah SAW bagi mereka tidak benar. Wal'iyatubillah min dzalik, enggak boleh begitu. Sahabat Rasulullah SAW berjuang, bahkan Rasulullah katakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Allah fi ashabi, kata Rasulullah. Pegang terus sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun di antara mereka kalian ikut, maka kalian akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sahabat-sahabat Rasul. Maka kita artikan Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwa. Habwa artinya merangkak, dan orang yang senantiasa merangkak itu anak kecil. Anak kecil itu belum mukallaf. Orang yang belum mukallaf berarti enggak punya dosa. Maknanya apa? Abdurrahman bin Auf masuk surga seperti anak kecil yang tidak membawa dosa. Kan enak begitu. Sama sahabat Nabi yang berjuang hartanya habis-habisan buat Nabi, kok sibuk pengen jadiin dia enggak masuk surga, pengen jadiin dia masuk neraka. Keluarga Nabi, ayahnya Nabi, pamannya Nabi, semua yang berhubungan dengan Nabi pokoknya enggak masuk neraka. Udah kayak ente doang ahli neraka satu-satunya, ya. Semuanya di ahli neraka, enggak ada yang di surga. Seakan dia sudah ahli neraka, kemudian dia lihat siapa-siapa yang ada di neraka. Oh, si fulan di neraka, si fulan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu ida pada Nabi, mengganggu Nabi. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, tidak boleh kita mengganggu Nabi, bahkan akan mendapatkan azab yang pedih, kata Allah, orang yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara di atas suara Nabi. Angkat suaranya enggak boleh, apalagi bilang bapaknya ahli neraka. Paham atau tidak? Jadi itu tidak perlu kita bahas dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Tapi intinya apa? Sekarang kalau wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Antara sahabat sudah, kita enggak usah
panjang lebar kan artinya mereka memang betul-betul orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu Qatadah bin Nu'man sama Abu Sa'id Al-Khudri adalah saudara satu ibu. Abu Sa'id Al-Khudri adalah putra daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Malik bin Sinan. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari juga diriwayatkan Imam Muslim. Artinya hadisnya ini kuat sekali. Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah SAW dengan sanad yang kuat ini mengatakan kepada antum bahwa ini betul-betul hadis Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab." Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim terkena dari nasab, rasa capek, wala wasab, dan sakit, wala ham, dan tidaklah dia sumpah, wala hazan, dan dia bersedih, wala adhan, dan dia tidak mendapatkan gangguan, wala gham, dan dia merasa boring begitu, merasa ada sesuatu dalam otaknya, hatta syaukatu yashakuha, sehingga tidaklah dia terkena duri sekalipun, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali Allah ampuni dosanya ketika mendapatkan musibah seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita faham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu di dunia ini tidaklah begitu saja. Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, la, ma fi abath fi khalqil insan, ma fi abath, kullu syai ni'mah. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW katakan, kita sumpek aja itu bisa menghapus dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, kita rasa murung, sendirian, sedih. Itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang ngomong? Rasulullah, bukan saya. Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, illa kaffarallahu biha min khatayah. Allah Subhanahu wa taala ampuni dari setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, karena manusia tidak ada yang selamanya berbahagia. Manusia ini, sering saya bilang, manusia ini musibah. Kita diciptakan ini udah musibah. Artinya siap-siap buat sedih, siap-siap buat susah, siap-siap buat nangis, siap-siap buat merengek. Hari ini ketawa, besok kita nangis. Besok kita nangis, besok lagi kita ketawa. Ini manusia. Ya, jadi tidak ada kosong daripada musibah. Jadi kita ini harusnya udah tahu bahwa kita bakalan dapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang muslim seperti kita paham. Berarti apa? Ada orang yang dia itu mendapatkan musibah kemudian dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Orang yang nggak tahu mutiara dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia. Makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus ngerasa, oh saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Teman-teman sekalian, MRBJ ini adalah Masjid Raya Bintaro Jaya yang menjadi ikon di selatan Tangerang. Masjid ini pula yang sering menjadi studi banding. Karena itu saya menyarankan untuk ikut bergabung dalam MRBJ TV Channel. Carilah di YouTube, Facebooknya, Twitternya, ada lengkap. Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan informasi dan sekaligus memahami manajemen masjid yang cantik. Itulah MRBJ.
Jadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam semua orang baik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keturunan-keturunan yang baik. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, Hashim dan seterusnya. Jadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, beliau termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada millat abihi Ibrahim, ikut kepada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, tidak minum minuman keras, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang zalim. Walaupun berbeda cara, ya beda-beda cara, setiap nabi punya cara masing-masing. Di antaranya umat Nabi Musa, fikihnya begini, kalau ada orang yang terkena najis di kakinya, kakinya harus dipotong, kalau enggak sah sholatnya. Enak gak jadi umat Nabi Musa? Kalau kita tinggal dicuci doang, kalau dia harus dipotong. Kalau tangannya terkena najis, tangannya harus dipotong, kalau enggak sah sholatnya. Kalau enggak sholat, dosa, masuk neraka. Pilih mana? Pilih masuk neraka atau mending potong? Ya, mending jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita nggak tahu, makanya kita nggak bersyukur. Kita nggak tahu, makanya kita nggak bersyukur. Santai-santai aja, biasa aja. Oh, kayaknya hidup susah. Padahal kalau kita banding-bandingin dengan umat terdahulu, waduh, jauh banget. Orang yang nggak tahu mutiara, dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia. Makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus merasa, oh saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia, nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Nah, siapa lagi mau bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya, cuman sepertinya jawabannya udah ketemu. Jadi konteks yang saya ingin tanyakan tadi, hadis tentang seorang Yahudi yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, aina abi, inna abi wa abaka finnar. Bukan Yahudi, itu sahabat. Ya, sahabat. Diriwayatkan Imam Muslim, sahih. Ya. Jadi sepertinya jawabannya sudah terjawab, dan bertanya tentang ahlul fatrah. Apakah setiap orang-orang yang hidup selama ahlul fatrah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau ikut syariat sebelumnya, atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertama ini harus menjadi sesuatu yang kita ingat, bahwa mengetahui orang di surga atau di neraka itu adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Kita tahu nggak ada hasilnya, kita nggak tahu, nggak ngebahayain kita. Jadi pengen tahu orang di surga atau di neraka adalah sesuatu yang kalau kita tahu juga nggak ada manfaatnya bagi kita. Kalau kita nggak tahu juga, kita nggak dapat bahaya. Jadi masih banyak ilmu yang harus kita ketahui. Itu yang pertama. Ingat, orang di neraka, orang di surga itu bukan urusan kita. Yang kita urus adalah kita di surga apa di neraka. Itu yang saya harus pesankan. Ini enggak bertahun-tahun sibuk nyari tahu ini di surga apa di neraka, ini di surga apa di neraka, si fulan di surga apa di neraka, si fulan. Maka saya katakan ini adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu kalaupun kita ketahui enggak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun kita enggak tahu, enggak membahayakan akidah kita. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disebutkan memang betul, hadisnya ada di Muslim, hadisnya sahih. Itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu kalau dia sahih tentu kita terima. Tapi kalau ada hadis yang ahad kemudian berbeda dengan hadis yang mutawatir, atau sifat dalilnya itu qat'i seperti Al-Quran, maka kita lebih mengedepankan dalil yang lebih kuat dibanding dalil yang sahih. Paham? Ada dua pendapat. Yang satu sahihnya 70%, yang satu sahihnya 100%. Kita ngambil yang mana? Kita lihat dulu, kalau bisa digabung maka digabung, jangan langsung ambil yang 100. Kalau bisa digabung, kita gabung dulu. Kalau bertolak belakang, yang satu bilang ke sini, yang satu bilang ke sini, nah baru kita ambil yang paling betul. Dengan mengatakan bahwa bisa jadi
apa yang disebutkan itu bisa ditakwilkan. Contohnya seperti bapakku yang dimaksud bisa jadi abun, yang dia maksud adalah siapa? Abu Lahab. Bisa jadi karena Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Sesungguhnya bapakku atau pamanku Abu Lahab dan bapak kamu itu di neraka. Nah, orang ini sehingga orang tersebut, dan konteksnya ketika itu Rasulullah SAW ditanya sama seorang sahabat, dia bingung bapaknya ada di mana. Dia takut, maka Rasulullah SAW ya menenangkan sahabat tersebut dan mengatakan bahwa ayahku dan ayahmu di neraka itu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Saya tidak akan menyiksa, memasukkan ke neraka seseorang selagi dia tidak memiliki rasul pada masanya. Nabi Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi, meninggal ketika itu Rasulullah baru berdakwah berapa tahun? Belum lahir. Belumlah, gimana kita mau katakan dia harus beriman kepada Nabi, orang Nabinya aja belum lahir. Siti Aminah ketika itu usianya 6 tahun. Nanti saya ceritakan insya-Allah bulan depan jadwalnya tanggal 21 Maret. Insya-Allah saya akan ceritakan kisah tentang ayahanda Rasul dan ibunda Rasul ketika mereka menikah, dan bagaimana Rasulullah SAW ketika itu ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan yatim. Yatimnya adalah yatim yang betul-betul yatim. Kalau yatim sempat melihat bapak, iya, ini yatim masih di perut, nggak pernah mendengar kata-kata wahai anakku, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah digendong sama bapaknya, nggak pernah sama sekali. Yatimnya berbeda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu untuk apa? Orang-orang yang tidak mendapatkan indar sama sekali dari Allah, nggak ada nabinya ketika itu. Jadi dua hal tersebut bisa kita jadikan dalil bahwa sesungguhnya orang tua Nabi Muhammad SAW insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Dan itu kalaupun kita tahu nggak bawa manfaat bagi kita, kalau kita nggak tahu juga nggak bikin bahaya agama kita, akidah kita. Itu aja harus dipahami ya. Banyak ilmu yang lebih harus dipahami. Ini setiap hari sibuknya dengan hal-hal yang begitu. Cari tahu dalil sana sini depan belakang. Ditanya syarat-syaratnya sholat apa? Wah, tanya aing, dia bilang. Syarat-syaratnya sholat yang kamu diwajibkan untuk mengetahuinya kamu nggak tahu. Sibuk masalah-masalah maulid ini asli hakikatnya bid'ah atau tidak. Lo eta kata orang Sunda mah. Paham? Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan manfaat. Jadi saya pesankan bahwa ini kalaupun kita tahu nggak ada manfaatnya, kalau kita nggak tahu nggak ngebahayain bagi agama kita. Ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Nah, ini kok dibilang keturunan Nabi semuanya beribadah menyembah Allah, tapi di sini dalam Al-Quran disebut bahwa semuanya bapaknya Nabi Ibrahim penyembah berhala, malah penjual berhala. Nah, sekarang kita tahu, dan secara ilmiah, bukan hanya sekedar asal bacot. Bukan sekedar asal bacot, tapi secara ilmiah kita jawab dan mudah-mudahan terjawab.